mereka. Bebaskan. Tunggu. Bu, apa maksud ibu? Tidak usah melanggar perintahku. Ikuti saja. Bebaskan mereka. Ayo keluarkan. Sebelum saya berubah pikiran. Pergi kalian. Aisyah, saya sudah bebaskan mereka. Sekarang buktikan kata-katamu. Kamu akan menyerahkan diri untuk saya nikahkan dengan Arif. Bu, aku udah datang ke sini, tapi Ibu harus berjanji. Ibu harus pastikan pernikahan Kak Vita sama Mas Firman berlangsung. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya mengajukan syarat kepadaku. Enggak. Enggak boleh. Bangun, Aisyah. Bangun, Aisyah. Kamu gak perlu berlutut untuk minta sesuatu yang tidak adil. Kamu harus melawan, Aisyah. Kita harus sama-sama melawan semua kegilaan dan kekejaman ini. Iya, Restu. Ini jalan yang terbaik. Aku mohon, Bu. Aku harus memisahkan Restu dari perempuan ini. Satu-satunya cara menikahkan dia dengan Arif. Bu, Aku sendiri yang akan menjamin pernikahan mereka. Aisyah. Demi Allah, aku gak bisa membiarkan kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Restu, aku mohon sama kamu. Kalau kamu kasihan sama aku, tolong pastikan pernikahan Kak Vita berjalan lancar. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Baiklah. Aku berjanji, Aisyah. Aku akan pastikan mereka menikah. Tolong bereskan kuburan aku. Ayo kita pulang sekarang. Aisyah, ikut aku. Ya Allah, apa yang harus kami lakukan sekarang? Betapa berat ujian yang harus kami tanggung, ya Allah. Kenapa? Ibu mau menyalahkan aku? Dengar ya, Bu. Bukan aku yang memaksa Aisyah. Dia menyerahkan diri atas keinginan dia sendiri. Kenapa kamu gak cegah? Hah? Ibu gak habis pikir, Vita. Kamu lakukan semua ini. Sementara adikku selalu memikirkan keadaan kamu. Tapi kamu gak peduli sama adikmu. Bu, udah, Bu. Udah nggak ada gunanya lagi kita saling menyalahkan. Semuanya udah terjadi. Yang terpenting sekarang kita harus mikirin gimana caranya supaya kita bisa menyelamatkan Aisyah. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa celaka semuanya. Sebentar lagi Vita melahirkan anak tanpa ayah. Ya Allah. Aku yang soleha. Kenapa sih ibu selalu meratapi nasib Aisyah? Apakah kalau hal ini terjadi sama aku, ibu akan meratapi nasibku? Ibu selalu menyalahkan aku. Seakan-akan semua ini terjadi karena aku. Tapi ibu menutup mata atas apa yang dilakukan Aisyah. Astagfirullahaladzim. Dengar ya, kalau saja Aisyah nggak ikut campur urusan Dinda, semua ini nggak akan terjadi. Ini juga salah ibu. Harusnya ibu bisa mencegahnya, tapi ibu malah nggak mau mencegah dia. Cukup. Kamu nggak
boleh ngomong kayak gitu sama ibu. Kamu harus sopan. Kamu jangan tambah memperkeruh keadaan kayak gini dong, Vita. Aku nggak butuh nasihat Mbak. Lagi pula, Mbak itu cuma menantu di sini. Gak usah ikut campur deh. Assalamualaikum. Selamat. Restu, mana Aisyah? Di mana Aisyah? Ibu. Aisyah. Restu, mana Aisyah? Aisyah! Bu, Aisyah! Aisyah! Bu, Kemana kamu? Aisyah! Ibu Aisyah di mana? sabar aja, Bu. Berdoa sama Allah. Kenapa Aisyah pergi? Mana Aisyah? Kenapa kamu ngebawa Aisyah ke sini? Aisyah. Dia menyerahkan dirinya untuk ditukar dengan Mas Firman. Kenapa kamu biarkan ini terjadi? Kenapa? Katanya kamu mencintai Aisyah. Bu, ini bukan salah Restu. Lalu salah siapa? Hah? Salah siapa? Restu, katanya kamu mencintai Aisyah. Tapi kamu biarkan kekasih kamu menyerahkan diri dengan laki-laki lain yang bukan kekasihnya. Kamu kan sudah janji sama ibu mau melindungi Aisyah. Tapi mana buktinya? Kamu biarkan Aisyah menyerahkan diri di depan mata kamu. Ibu pikir kamu beda dengan saudara kamu yang lain, tapi ternyata sama aja. Maafkan aku, Ibu. Saya mengerti kesedihannya Ibu. Tapi aku jauh lebih hancur dari siapapun, Bu. Aku terpaksa lakukan ini. Karena janji aku sama Aisyah. Dan aku sudah menepati setengah janji aku. Aku udah bawa Firman ke sini. Jadi tolong, penuhilah setengah janjinya lagi. Segera nikahkanlah mereka. Ya Allah, aku nggak akan memungkiri janji aku sama ibu. Aku akan melindungi Aisyah dan nggak akan ada bahaya sedikit pun menghampirinya. Yang aku lakukan itu bukan karena janji aku sama ibu. Janji aku sama diri aku sendiri. Restu, semoga Allah memberi kekuatan. Ibu serahkan Aisyah kepadamu, Nak. Ayo kamu turun. Ya Allah, aku serahkan hidupku ke tanganmu. Segala
segala yang terjadi atas diriku adalah semata-mata kehendak-Mu. Engkaulah yang berkehendak atas segala sesuatu. Aku yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu. Ayo turun. Masuk. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Jadilah apa yang telah menjadi takdir-Mu. Aisyah, semoga kamu sanggup bertahan hidup di neraka ini. Bagaimana sudah bisa kita mulai acara ijab kabulnya? Siapa yang akan jadi wali dari mempelai wanita? Kakak saya, Mas Bisma. Mas, seberat apapun masalah ini, kamu harus ikhlas. Aku yakin Allah pasti punya rencana untuk kita semua. Yang sekarang Vita butuhin itu adalah kamu. Vita nggak bisa menikah tanpa kamu, Mas. Manusia macam apa aku ya Risma? Aku bahkan tidak bisa melindungi adik-adik aku sendiri. Ini bukan salah kamu. Ini bukan salah siapa-siapa. Aisyah bukan hanya adik bagi aku. Tapi dia aku anggap sebagai anak aku sendiri. Waktu bapak meninggal, dia masih kecil. Aku yang melindungi dan membesarkan dia sampai sekarang. Kamu lihat kan sekarang, aku malah menjerumuskan dia. Dia malah jadi korban. Dia rela mengorbankan dirinya untuk aku, untuk menyelamatkan aku, Risma. Seharusnya kan, sebagai kakak, aku yang berkorban untuk dia, iya kan? Ya, kamu nggak mengecewakan siapapun. Kamu itu tetap kakak yang membanggakan. Kamu harus percaya sama aku. Justru kamu akan mengecewakan Aisyah kalau kamu menyia-nyiakan semua pengorbanan Aisyah. Jadi lebih baik sekarang kita selesaiin semuanya. Aku yakin Allah akan kasih jalan supaya kita bisa mengembalikan Aisyah. Saya nikahkan Firman bin Mujahidin dengan Vita binti Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Viti Kuma saya dengan mas kawin tersebut. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa yarzuqkum rabbana hasanah. Apa nggak bisa sebentar aja kita bicara? Mau apa sih kamu? Hah? Nggak ada yang perlu kita bicarain lagi, Maya. Dengar ya, sebentar lagi aku akan menikah dengan Aisyah. Dan kamu, aku nggak butuhin kamu lagi. Tapi aku mau bicara bentar, Mas. Ibu kenapa sih diem aja mau diperlakukan kayak gitu? Di sini kamu akan tinggal. Ikat dia. Mesin! Aisyah, sekarang rumah mewah ini akan jadi penjaraku. Ya Allah, andai saja bukan cuma ujung jari kami yang bertemu,
Tapi saat ini aku sudah tidak bisa lagi berharap. Aku sudah menyerahkan diriku untuk Mas Arif. Aku sudah memilih jalan ini demi kebahagiaan Kak Vita. Aisyah anakku, kau korbankan dirimu demi kebahagiaan Vita kakakku. Betapa mulianya hatimu, nak. Betapa hancurnya hatiku kehilangan kamu. Aisyah, anak yang paling aku cintai. Mas, mau ke dalam aja, Mas. Bu, apa benar Mas Arif mau dinikahkan sama... Maya, aku udah bilang sama kamu, nggak usah ikut campur. Kenapa sih kamu, ha? Kamu tuh ikut campur terus, ha? Emang kenapa, Mas? Aku nggak boleh ikut campur. Aku ini masih istri sah kamu, Mas. Bisa diem nggak kamu, ha? Enggak, aku nggak bisa diam. Aku bingung aja sama kamu. Kenapa ya pria loyo macam kamu ini masih sok-sok perkasa, terus pakai mau belaga punya istri baru segala? Apa kamu nggak sadar, Mas? Kalau selama ini kamu tidak melakukan kewajiban kamu sebagai seorang suami. Terus, ibu malah mau ngasih istri baru ke kamu. Aku bener-bener gak habis pikir, Mas. Apa kamu gak malu ya sama diri kamu sendiri? Hah? Apa, Mas? Hah? Apa yang aku omongin itu salah? Kamu itu cuman pria loyo yang gak mampu ngapa-ngapain. Nih, Mas Amir udah meninggal. Dan dia meninggalkan 2 orang anak. Dan udah bukan rahasia umum lagi tuh. Aku juga nggak tahu sih, udah berapa banyak perempuan yang dia datangi. Tapi kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Apa ibu kamu tahu kalau kamu cuman seorang pria yang Tampar aku, Mas, tampar. Apa sih yang kamu mau sama perempuan itu apa? Kamu itu emang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu itu emang cuma pria loyo, tahu nggak? Bu, ibu di mana? Aku mau ngomong sama ibu nih. Bu. Apa lagi anak itu?